Baik, selamat pagi semuanya. Ya, salam sehat untuk kita semua. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik ya, puji Tuhan. Itu juga harapan Bapak. Semoga kita selalu dalam kondisi baik. Nah, oleh karena itu kita selalu jaga kesehatan kita, ya. Selalu hati yang gembira, sukacita, mengikuti pembelajaran dengan baik dan senang tentunya, ya. Baik, hari ini apakah ada yang tidak masuk, sekretaris? Hari ini ada dua orang yang nggak masuk. Yang pertama Kailin, yang kedua dua-duanya Ibu. Oke, Kailin dan Glenn ya. Oke, baik, terima kasih Aulia ya. Baik, sebentar kita akan memulai dan awali dengan doa. Siapa volunteer yang akan memimpin doa pagi hari ini? Oke, ya, silakan maju ke depan. Teman-teman dan Pandi, kita harus satu di dalam. Baik, hari ini kita akan belajar, yaitu adalah bangun ruang sisi datar. Tapi sebelum masuk ke sini, Bapak ingin menyampaikan dulu skenario pembelajaran kita pagi hari ini, ya. Jadi pembelajaran kita pagi hari ini berlangsung 2 kali 40 menit yang terbagi menjadi pendahuluan, ya, di dalamnya tentunya akan ada persepsi. Persepsi itu kita akan ingatkan kembali materi sebelumnya, ya. Atau materi dasar apa sih yang mendukung untuk pembelajaran bangun ruang sisi datar, khususnya luas permukaan, kubus, dan balok. Kemudian setelah itu akan disampaikan tujuan, KD dan tujuan, dan kita akan masuk kegiatan inti pembelajaran, ya. Nah, kegiatan inti pembelajaran ini kita akan mengacu kepada model pembelajaran guided discovery learning, ya, yang akan dimulai nanti akan pemberian simulasi, kemudian statement, pengumpulan data, pengolahan, verifikasi, sampai nanti kesimpulan. Dan di dalam kegiatan inti nanti kalian akan dibagi kelompok. Nah, kelompoknya sudah sama seperti yang sebelumnya, ya. Nanti akan penegasan kembali mengenai nama-nama kelompoknya, ya. Dan kegiatan apa yang dikerjakan nanti akan disampaikan. Nah, kemudian akan diakhiri dengan kegiatan penutup, refleksi, dan kesimpulan, dan doa penutup, begitu ya. Nah, kemudian kita akan lihat juga untuk materi bangun ruang sisi datar ini, luas kubus dan balok itu seperti apa dasarnya, ya. Sudah siap ya kita belajar ya? Sudah ya? Oke, baik. Nah, terus satu lagi yang Bapak lupa mengenai penilaian, ya. Penilaian yang akan kita petik itu akan meliputi 3 hal. Yang pertama penilaian sikap. Sikap di sini yang diambil adalah sikap disiplin dan percaya diri. Disiplin salah satunya tadi ya, ketertiban, kemudian tepat masuk, seragam, kemudian mengenai percaya diri. Nah, nanti kan ada nih kerja kelompok ya. Nanti kita akan lihat juga bagaimana keberanian kalian untuk pendapat, mempresentasikan hasil, dan untuk diskusi tentunya. Kemudian yang kedua ada penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan itu bisa kita petik melalui nanti KKPD, kemudian nanti akan ada kuis di dalamnya. Dan yang terakhir adalah sikap, pengetahuan adalah keterampilan. Nah, keterampilan di sini adalah bagaimana kalian berproses di dalam menyelesaikan sebuah soal mengenai aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, dan tentunya kita akan bawa juga soal yang HOTS ya, yang berbau nalar ya. Kita coba ingat kembali, kita akan masuk ke apersepsi ya. Kita coba ingat kembali, kita akan lihat ya gambar di depan ini. Nah, gambar apa ini? Persegi. Yes, persegi. Nah, persegi itu merupakan bagian dasar untuk membentuk sebuah kubus, betul ya? Jadi kubus itu terbentuk dari sebuah persegi. Nah, sekarang saya ingin mencoba merefresh kembali. Kalau di hadapan kalian ada bentuk persegi yang dimana panjang sisinya adalah 5 cm, ada yang tahu nggak bagaimana mencari luasnya? Ya, reset dulu, boleh? Sisi kali sisi. Next ya, sisi kali sisi. Oke, berarti kalau sisinya 5 menjadi 5 dikali 5. iya, 5 kali 5 sama dengan 25. Kita cek ya jawabannya benar atau tidak ya. Iya, tepat sekali ya. Boleh tepuk tangannya untuk. Oke. Selanjutnya gambar yang kedua. Nah, kita akan lihat ya, gambar yang kedua di depan berbentuk apakah? Balok. Persegi panjang. Persegi panjang ya. Nah, persegi panjang ini adalah bangun datar
yang kalau seandainya kita perhatikan dia akan membentuk kalau bangun ruangnya menjadi balok, ya. Nah sekarang Bapak tanya, mencari luasnya, ada tahu rumusnya? Ya, Tahu ya. P kali L, panjang kali lebar, berarti 15 dikali 7, ya. 15 dikali 7, berapa hasilnya? Iya, iya 105. Kita kan cocokkan ya jawabannya, apakah 105? Iya benar, boleh beri tepuk tangan ya. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Ya, tadi ya. Pesta ulang tahun. Pesta ulang tahun ya. Sepakat ya pesta ulang tahun ya. Tahu dari mana pesta ulang tahun? Dari ya, ya. Pesta ulang tahun. Nah, kira-kira nih kalau kalian ke pesta ulang tahun, apa sih yang biasa kalian bawa? Kado ya. Nah kadonya kan bentuknya bisa macam-macam, betul ya? Ada yang berbentuk kubus kadang ya, dan ada juga yang berbentuk balok. Nah oleh karena itu itulah salah satu ya aplikasi di dalam kita belajar luas permukaan kubus dan balok adalah ini. Nah nanti kan kalau kita melihat kado yang berbentuk kubus atau balok, kan kadang kita bungkus ya dengan kado ya. Nah, untuk menghitung kebutuhannya dan segala macamnya, itulah digunakan aplikasi dari luas permukaan kubus dan balok. Kompetensi dasar apa sih di dalam pembelajaran kita? Itu ada 3. Yang pertama ini mewakili sikap, yaitu 2.1, menunjukkan sikap jujur, tertib, dan mengikuti aturan, konsisten, disiplin, waktu, kemudian ulet, cermat, dan teliti, bertanggung jawab, berpikir logis, kritis, dan kreatif, serta memiliki rasa senang, ingin tahu, ketertarikan pada ilmu pengetahuan, sikap terbuka, percaya diri, ya, dan saling menghargai. Kemudian untuk yang pengetahuannya 3.9, membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar ya. Dan untuk keterampilannya 4.9, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar serta gabungannya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita ya, yaitu adalah peserta didik dapat menunjukkan sikap disiplin ya dan percaya diri dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan luas permukaan kubus dan balok. Nah, ini adalah untuk sikap ya. Kemudian tujuan yang keduanya, peserta didik dapat mengetahui jaring-jaring kubus dan balok dengan baik melalui LKPD. Itu dari sisi kognitifnya. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menemukan rumus luas permukaan kubus dan balok dengan benar. Itu dari sisi kognitif. Kemudian peserta didik dapat menentukan luas permukaan kubus dan balok dengan benar. Itu dari sisi kognitif. Dan untuk keterampilannya, peserta didik dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan luas permukaan kubus dan balok ya. Masuk kegiatan inti ya. Kegiatan inti kita akan mulai dengan simulasi. Bapak akan tampilkan ya cerita atau masalah satu dan masalah yang kedua. Kalian coba cermati ya, cermati dari cerita ini. Masalah yang pertama, boleh kalian baca dalam hati ya, tapi Bapak akan bantu bacakan supaya sama-sama untuk mengingatkan lebih cepat. Kondisi yang pertama, Dodo akan datang ke acara ulang tahun Desi pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Ia akan memberikan sebuah kado ulang tahun kepada Desi. Namun, ia ingin memberikan kado kepada dengan tampilan yang lebih menarik begitu ya. Namun ia ingin memberikan kado kepada Desi dengan tampilan lebih menarik. Kebetulan di meja belajar adiknya ada sisa kertas kado dengan ukuran 0,5 meter persegi. Dodo pun memulai untuk membungkus kadonya yang ada pada sebuah kotak berukuran 20 cm. Ini adalah kotaknya, berarti kalau hanya satu ukuran, kira-kira bentuknya apa ya? Kubus. Berarti dia menunjukkan panjang rusuk ya, yaitu 20 cm. Namun Dodo merasa kebingungan. Apakah kertas kado yang ia miliki cukup untuk membungkus kotak kadonya? Yuk nanti kita bantu Dodo ya di dalam LKPD ya. Nanti tolong bantu Dodo untuk menyelesaikan ya, apakah kadonya itu ya cukup nggak dibungkus dengan kertas yang ada di atas meja adiknya. Sudah dibaca semuanya? Kita lanjut ya yang kedua ya. Nanti ada di LKPD ya. Yang kedua ya, yang kedua kita akan lihat. Nah, yang kedua ini
ada Pak Kimin. Pak Kimin adalah pengusaha kayu di Mushroom Mebel ya. Seperti dia mengikuti jejak ini ya, seri 1 ya, pengusaha mebel ya. Nah, dia mempunyai beberapa karyawan pengrajin kayu. Selama 2 hari para pengrajin mengolah kayu mentah menjadi beberapa balok kayu serta melapisi balok kayu menggunakan cat pelapis awal. Salah satu balok kayu yang belum sempat dilapisi cat adalah balok kayu terbesar. Ukurannya 10 meter panjangnya, lebarnya 6 meter dan tingginya 4 meter ya. Nah, karena sisa cat pelapisannya tinggal 8 kg, di mana setiap 30 meter persegi balok kayu diperlukan 1 kg cat ya. Para pengrajin itu berpikir nih, cat yang tersisa cukup nggak ya kira-kira ya. Dia punya 8 kilo, tetapi setiap 30 meter persegi dia butuh 1 kilo ya. Nanti temukan ya lewat diskusi kelompok. Nah, sampai sini dulu ya, sampai sini dulu kita masuk ke problem statement. Dari kedua permasalahan yang sudah kalian amati, apa yang bisa kalian atau ada yang mau tanyakan nih kalian? Dari sini, ya kalian? Bagaimana cara menentukan kertas kadonya yang di masalah 1? Oke, nah bagaimana menentukan kertas kadonya? Jadi di meja itu kan ada kertas kado, terus ada box ya, ada box. Sebenarnya kalau simpelnya gampang ya, si kertasnya aja kita lipat-lipat ya di kado. Menurut kalian efektif nggak pakai gitu? Enggak sih, nanti kertasnya jadi lecek. Iya betul ya, kertasnya bisa jadi lecek ya karena coba-coba. Iya, karena coba-coba ya video ya. Jadi nggak pas, kira-kira ada nggak ide kira-kira apa yang bisa kita cari awal? Otomatis kita mencari kebutuhan dulu gitu ya. Nah, kita cari dulu, bisa jadi situ adalah menentukan luasnya dulu ya. Nah itu. Ya. Nah, ini adalah pembagian kelompoknya ya, pembagian kelompoknya kelompok 1, 2, 3, 4, 5 seperti kelompok yang sebelumnya. Apakah ada yang berbeda sama semua ya, sesuai dengan nama ya? Ya. Oke, baik. Nah, nanti kalian akan mengerjakan LKPD di kelompoknya ya, masing-masing. Yang pertama itu kalian akan saya berikan ya, setiap kelompok itu kertas yang sudah terpotong-potong ya. Yang pertama ini adalah kertas yang ukurannya sama, di mana tugas kalian akan membentuk 2 jaring-jaring kubus yang berbeda ya. Nanti ditempel di sini ada lem, kemudian ada spidol juga. Kemudian yang berikutnya ada potongan-potongan kertas juga. Kalau kalian rangkai akan membentuk jaring-jaring daripada sebuah balok. Balok pun nanti akan ada 2 ya. Nah nanti kemudian yang kedua kalian akan tuntaskan tadi, membantu Dodo sama Pak Kirmin ya untuk menyelesaikan masalahnya, gimana solusinya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah cukup jelas? Sudah jelas ya? Baik, kalau sudah jelas, boleh Mister bantu Bapak untuk membagikan ininya, peralatannya ya. Dan kertas kartonnya ya. Video boleh bantu Bapak untuk bagikan ke setiap kelompok. Ya, terima kasih ya, video ya. Oke. Silakan. Nah, jadi masing-masing akan mendapatkan 1 kertas karton ya, dan 1 set ya puzzle yang nanti kalian akan susun menjadi jaring-jaring, kubus dan balok ya. Nah, jadi kalian bisa bantu untuk nanti mengerjakan di kelompoknya ya. Oke, waktunya 20 menit ya. Silakan. Ya, boleh kitanya berikan sama Bapak ya. Baik. Silakan untuk kelompoknya mulai bekerja ya. Hidupkan dulu plastiknya, kemudian kalian bisa kumpulkan dulu tuh yang ukuran sama dengan ukuran sama ya, yang ukurannya berbeda dengan berbeda. Silang berkoordinasi ya, diskusi di kelompoknya ya. Ya. Waktunya sampai 10 lewat 18 ya.
Siapa yang jadi bicaranya? Oke, silakan. Selamat pagi teman-teman dan Pak Adi. Ya, selamat pagi. Berdiri yang kami di sini karena akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang telah kami selesaikan. Nah, jaring-jaringnya permasalahan satu di sini terdapat 2. Jadi di sini kami menemukan jaring-jaring status ada yang seperti ini, seperti salib ya. Lalu yang kedua seperti ini. Lalu untuk jaring-jaring balok kami menemukan 2 bentuk seperti ini. Ya. Oke. Sehingga kesimpulan apa yang didapatkan dari jaring-jaring itu? Kesimpulannya kita ketemu bahwa rumusnya untuk yang lurus adalah luas dari persegi dikali 6, yaitu S pangkat 2 dikali 6. Dan untuk yang balok itu adalah 2 kali PL ditambah 2 kali PT tambah 2 kali LT. Oke, ya baik. Kita akan memasuki penyelesaian masalah satu, yaitu LP sama dengan S pangkat 2 kali 6, dan S-nya di sini adalah 20, dan jadinya 20 pangkat 6 kali 6, 20 pangkat 2 kali 6. Hasilnya adalah 2400 cm persegi. Dan hasilnya adalah cukup, malahan lebih loh. Oke. Lalu penyelesaian dari masalah kedua yaitu tidak cukup karena Pak Firman harus membeli 0,2 kg lagi untuk sisa cat yang sudah cukup. Oke, jadi dari kelompok 4 ya. Sudah selesai? Oke, dari kelompok 4 ya mengatakan bahwa dari jaring-jaring kubus yang terbentuk dia bisa menarik bahwa masing-masing sisi ini karena dia sama, dia cari dulu luasnya, kemudian dikali 6 gitu ya, kelompok yang kemarin ada ya. Kemudian walaupun seperti itu. Nah, ketika dia masuk ke masalah yang pertama ya, kelompok ini mengatakan bahwa kertas kado yang tersedia itu bukannya kurang, malahan lebih gitu ya dari hitungannya. Nanti boleh di kantor ya sama kelompok yang lain kalau memang ada hal yang berbeda. Kemudian dari masalah yang kedua, kondisi yang kedua, ketika cat yang tersedia 8 kilo, hitungan mereka ternyata 8 lebih ya, lebih dari 8 kilo kebutuhannya, sehingga disimpulkan malah kurang ya. Jadi harus membeli lagi kekurangannya. Oke, baik. Boleh tepuk tangan dulu untuk kelompok 4 ya. Nah, sekarang saya minta tanggapan, silakan dari kelompok yang lain. Kelompok 1 boleh menanggapi, silakan. Video dan ini untuk kelompok 4. Tadi masalah 2 kurang ya? Iya. Itu Apa? Kita buktiin. Coba silakan dijelaskan. Jadi tanggapan yang kelompok 1. Saya tulis si papan katanya. Ya, Kenis videonya ya, silakan. Jadi tanggapan yang kelompok 1 ingin ada videonya. Nah ini silakan. Siapa yang menulis? Iya silakan. Silakan. Oke, boleh ya kelompok lain juga sambil menyimak ya. Tadi ada tanggapan dari kelompok 1. Dari mana sih taunya kurang begitu ya? Jadi ingin tahu proses pembeliannya. ya. Iya, good.
ya. Oke. Oke, ini kelompok 4 ya sudah mencoba membuktikan dari pertanyaan kelompok 1 ya. Buktinya dari mana? Kok bisa tahu kurang gitu ya? Oke. Kelompok yang lain boleh sambil disimak ya, sambil contohkan dikit lagi tidak apa-apa. Akhirnya sedang mencoba menjelaskan kekurangannya dari mana begitu ya. C tersedianya ada 8 kilo, tetapi kelompok 1 mengatakan bahwa dia lebihnya dari 8 begitu ya, pasti akan ada kekurangan. Oke, yang giliran boleh menjelaskan ya. Kenapa dibagi 30 dan seterusnya. Oke. Boleh nih, boleh kelompok 1 lihat dulu ke depan ya. Kelompok 4 akan menjelaskan kenapa bisa kurang ya. Silakan. Mau siapa? Jadi kita akan menggunakan rumus luas permukaan balok, yaitu 2 kali PL tambah 2 kali PT tambah 2 kali LT, yaitu 2 kali 10 kali 6 tambah 2 kali 10 kali 4 tambah 2 kali 6 kali 4. Hasilnya adalah 120 tambah 80 tambah 48, hasilnya 248 meter persegi. Maka untuk mencari apakah jadi dan atau tidak, luas permukaan pada balok kita bagi dengan pernyataannya setiap 30 meter persegi balok kanan itu diperlukan 1 km. Jadi 248 meter persegi dibagi dengan 30 meter persegi sebesar 8,2. Jadi dari hasil ini kita menemukan bahwa cat ini tidak cukup karena awalnya Pakiman memiliki cat 8 kg. Jadi Pakiman harus membeli 0,2 cat lagi. Oke, baik, sudah cukup jelas? Iya, Jelas iya. ya. Oke, beri tepuk tangan ya untuk kelompok 4 ya. Kita akan coba simpulkan ya, apa yang kalian dapatkan selama proses pembelajaran ya, pembelajaran kita ya hari ini, dari tadi pendahuluan kegiatan inti sampai kerja kelompok ya. Nah, boleh dari kalian kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan terkait sama luas permukaan kubus dan balok? Yang bisa disimpulkan ya, ini. Kalau kita ingin kayak contohnya membungkuskan itu bisa Iya. dengan cara menentukan luas permukaan itu. Oke, baik. Kalau kita mau mengecat kita pakai luas permukaan. Oke, baik. Salah satu aplikasi dari luas permukaan kubus sama balok adalah tadi yang ingin sampaikan, bisa untuk mengukur kebutuhan kado kalau kita mau bungkus begitu ya. Dan juga kalau kita mau ngecat, kita bisa tahu kebutuhannya, yaitu dari aplikasinya. Nah, sekarang yang berikutnya dari rumusnya. Apa yang kalian dapatkan? Rumus luas permukaan kubus sama balok. Ya, kalian? Luas permukaan kubus 6 kali sisi. Ya. Sementara luas permukaan balok 2 kali panjang, 2 kali panjang kali lebar tambah Ya. panjang kali tinggi Ya. tambah panjang kali lebar kali tambah lebar kali tinggi. Oke, ya, ini kita lihat. Baik, jadi
kesimpulan dari pertemuan kita 2 kali 40 jam, 22 kali 40 menit, yaitu yang pertama, luas permukaan adalah jumlah luas seluruh permukaan bangun ruang. Tadi sudah ditampilkan dari kelompok 4 sama 1 ya, bahwa pembentuk kubus itu adalah bangun persegi, sisinya ada 6. Kita cukup hitung luas daripada salah satu sisi, kemudian dikali 6 ya, sehingga terbentuk rumusnya 6 kali sisi. Kemudian untuk luas permukaan balok tadi sudah juga dengan kerja kelompok dengan KPD dikatakan bahwa didapatkan luas permukaan balok adalah 2 kali dalam kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi, gitu ya. Nah ini tadi sudah baik. Nah kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk volume ya, volume daripada kubus dan balok untuk pertemuan berikutnya. Dan ada penugasan untuk kalian. Nanti kalian boleh ketika di rumah cari 2 benda. Cari 2 benda yang bentuknya mirip dengan kubus dan balok. Kalian bisa yang pertama hitung luas permukaan kubus, yang kedua luas permukaan balok, dan yang ketiga kalau seandainya 2 balok itu kalian tumpuk, ya, kalian tumpuk, kira-kira luasnya menjadi apa ketika digabung. Oke ya, itu untuk penugasan pertemuan kita minggu depan. Maka kita akan tutup pertemuan kali ini dengan doa. Tadi diawali oleh Iren, doa pembuka. Dan kita akan tutup. Siapa volunteer yang akan membawakan doa? Ya, silakan doa. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Siap. Memberi salam.